Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada malam ini kita bisa ketemu, menyambung persaudaraan antar kita. Dan alhamdulillah malam ini kita akan membicarakan tentang produk yang sangat spektakuler ya, yang boleh dibilang baru seumur jagung, namun reaksi masyarakat, penerimaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu bisa menyalip ya, bahasa kami istilahnya menyalip, mungkin menyalip di tikungan istilahnya atau mungkin mendahului lewat sebelah kiri bukan lagi sebelah kanan ya, bahasanya itu. Artinya apa? Dari segi kualitas tidak diragukan lagi, karena tidak mungkin bisa booming sampai seperti saat ini atau viral sampai seperti saat ini kalau memang produknya abal-abal atau hanya sekedar merek ya, hanya sekedar omongan, tidak ada bukti di lapangan. Ya, jadi kami sendiri yang sudah aplikasikan di lahan kami juga, lahan orang tua, di lahan mertua, dan di lahan tetangga ya, tetangga rumah, semua mengatakan, hampir semua mengatakan, kenapa terlambat informasinya? Kami bilang bukan terlambat, kami baru datang, kita baru ketemu. Nah, jadi seperti itu reaksi awalnya Pak. Jadi alhamdulillah kami sangat istilahnya sangat-sangat yakin, sangat-sangat percaya bahwa Alfamart International dengan produk unggulannya ini yaitu YGO khususnya dan produk-produk lainnya itu akan semakin diminati oleh masyarakat. Itu aja mungkin sekedar prolog ya untuk malam ini Pak. Selamat malam, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, mau bertanya Pak masalah aplikasi penggunaan YGO untuk di lahan sawit itu, untuk di sawit itu ada dua. Kalau saya tonton di penjelasan di YouTube itu satu sasetnya itu ada dicampur langsung ke satu tangki, ada juga dibiangkan menjadi satu saset itu menjadi 3 dibiangkan, ada juga yang satu tangkinya itu untuk satu saset langsung diaplikasikan, disemprotkan. Kira-kira yang lebih tepat itu yang mana Pak? Jadi gini, kalau soal efektivitas, kalau khusus tanaman keras ya nih ya, jangan ditiru di tanaman yang nggak keras, apalagi cabai, tomat, jangan ya. Jadi khusus tanaman sawit karena memang jarak juga kadang-kadang jauh dan luasannya tinggi gitu, itu yang penting satu saset untuk 6 pohon, Pak. Jadi kalau misalnya dicampur dengan 60 liter atau 3 tangki, berarti 60 liter masing-masing 10 untuk 10 liter ya disiramkan ke situ atau disemprot. Nah, kalau disemprot ya terserah, mungkin praktis satu saset satu tangki. Itu tidak masalah kalau tanaman keras, Pak. Ya. Saya rasa lebih efektifnya itu satu saset satu tangki, Pak ya. Ya, lebih gampang ya, lebih mudah karena ini agak susah dan memang paling efektif untuk pemakaian adalah disemprot dengan kabut, Pak. Karena partikelnya kecil, dia langsung diserap. Nah, ini yang membedakan kenapa pupuk kita menang dengan pupuk yang granul yang disebar itu. Karena kalau disebar itu kan tidak langsung dimakan tanaman, nunggu embun, nunggu hujan ya. Nanti hujannya terlalu deras, ada yang tersapu air, nggak tersegera kena air, nanti dimakan semut, menguap dan sebagainya. Makanya pupuk yang model granul itu, bubuk itu atau apa partikel itu tidak efektif, salah satunya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Siap, sama-sama ya. Jadi kalau agak fleksibel dengan ini karena air memang agak sulit, Pak. Di perkebunan sawit ini ya, teman-teman juga ada yang usul kenapa ya mari nggak buat yang bubuk. Ya, bubuk nanti nggak efektif. Nanti kita kena komplain lagi kok nggak sebagus yang cair nanti gitu ya. Nah, ini Pak Saban ini kan formulator pupuk dulu. Nah, ini saya pengen tahu kesannya, Pak. Begitu lihat pupuk ini, Bapak kan seorang formulator juga petani, itu responnya seperti apa, Pak? Ini pupuk itu kayak apa? Terus tanggapan orang yang Bapak mulai ketemu itu seperti apa? Terus sekarang menjadi seperti apa? Boleh cerita dikit, Pak Saban?
Sebelum saya kenal namanya Yomari, saya juga memang juga penasaran kemarin bahwa bagaimana bisa, tapi setelah pakai dan setelah kenal, ada yang unik di Yomari Golden Organic yang namanya premium fertilizer. Setahu saya dari pestisida kemarin, fertilizer itu tidak semua produk mempunyai fertilizer, yang artinya bahwa apabila kita gunakan tanaman kelebihan daripada nutrisi, maka dia bisa menetralkan. Kemudian apabila dia kekurangan, dia bisa memaksimalkan. Dan apabila semuanya komplit, tapi dia bisa mempercepat pengaplikasiannya. Jadi harapannya di sini bahwa dengan adanya Yomari Golden Organic bisa membantu para petani kita, khususnya yang masih sering pakai pupuk kimia. Dan di saat sekarang di wilayah saya, khususnya di Belawa, khususnya di tanaman padi, kadang petani lebih cenderung kepada pupuk kimia karena langsung kelihatan. Tapi setelah menggunakan Yomari Golden Organic dan setelah mencoba dan melihat hasilnya, dia kagum sendiri, Pak, karena bebas dari kresek. Sedangkan pada saat menggunakan menggunakan pupuk kimia, petani sering terserang namanya kresek apabila curah hujan tinggi dan menggunakan nitrogen paling banyak. Dan kemudian kelebihan bahwa di Yomari YGO ini, karena intinya bahwa kita tidak bisa ngomong kalau tidak pernah melakukan. Kemarin di lahan saya sama di lahannya Pak Munawir, kami sudah coba 100% tidak pakai pupuk kimia, Pak. Dan bahkan saya aplikasikan karena saya penasaran, Pak. Saya aplikasikan YGO 3 saset per tangki. Tapi ya alhamdulillah hasilnya juga sangat-sangat baik. Bahwa itu tadi tahan rebah, tahan kresek, dan sangat-sangat sedikit menggunakan pestisida, khususnya insektisida. Dan tidak pakai lagi fungisida. Jadi itu sedikit gambaran bahwa keunikan daripada Yomari Golden Organic yang menggunakan ini, Pak, premium fertilizer. Ada tertib premium fertilizer itu yang tidak ada di produk pupuk cair sekarang. Bahwa fertilizernya itu unik karena itu tadi bahwa kalau dia kelebihan dia bisa menetralkan, kalau kekurangan dia bisa maksimalkan, dan kalau maksimal dia bisa mempercepat prosesnya. Makanya dengan menggunakan Yomari Golden Organic di tanaman padi cepat masak, tapi daun bendera masih tetap hijau. Itu untuk sementara, Pak Agus. Ada nih waktu itu di daerah Blitar, Pak, ya, ada orang yang pakai GO ini 1 saset 1 tangki, Pak. Ya, nah, ya, Pak. Tapi memang pH-nya jelek, tanahnya ini jelek emang. Dia langsung pakai dan ternyata hasilnya memang jelek, Pak. Nggak seperti tetangganya yang pakai kimia. Nah itu kenapa? Atau pernah mengalami masalah seperti ini nggak? Ya, terima kasih Pak Agus. Makanya saya sarankan kemarin teman-teman di Pajak bahwa jangan coba-coba murnikan Yomari kalau sebelumnya tidak pernah pakai Yomari. Jadi harapannya di sini bahwa kita kalau memang awal kita apalagi kalau misalnya pH tanam rendah, tetap kita harus pakai yang namanya pupuk kimia awal saja, Pak. Jadi setelah berangsur-angsur 1 sampai 2 musim, bahkan 3 musim, insya Allah pH tanah netral kembali, Pak. Oh, jadi memang harus bertahap ya, karena terlalu rusak, dia mungkin nggak boleh langsung diubah begitu saja ya. Jadi ya, ini bukan salah YGO-nya, Pak. Ini kan ada yang langsung, waduh takut YGO malah rusak kita ini, waduh gitu, kira-kira gitu. Tidak, Pak. Oh, ya sudah terjawab sekarang ya. Waktu pertama saya dengar juga saya ikut agak panik juga ya, waduh. Ini gimana pakai Yomari kok malah jelek, tapi memang sudah terjawab. Kalau biasanya sudah pakai kimia dan sampai ya tanahnya rusak itu, kalau langsung murni YGO hasilnya memang nggak bagus ini. Sudah terbukti, Pak. Ini memang sudah udah kepastian ya, Pak ya? Ya, Pak. Ya, ini bisa untuk acuan ya. Jadi kawan-kawan jangan langsung pokoknya ini langsung pakai YGO full ya, jangan ya. Jadi kalau tanahnya masih jelek itu bertahap. Istilahnya bertahap ya, Pak Saban ya. Iya, bertahap. Di sana awalnya pakai misalnya pakai waktu sebelum pakai YGO itu per hektar itu padi jadi berapa ton misalnya ini setelah
panen sekali, 2 kali, 3 kali jadi seperti apa? Boleh cerita dikit, Pak? Ya, terima kasih Pak. Ini kirim di lahan saya sendiri Pak. Yang kemarin bahwa ada lahan saya yang 11 are di SPPT dan luas lahan. Pada saat saya menggunakan pupuk kimia plus pestisida, itu termasuk fungisida dan inseknya paling tinggi 8 karung per 11 are. Dan bahkan sering 6,5 dan 7. Tapi kemarin setelah awal sekali menggunakan Yomari, masih mix dengan kimia, awal saya coba kemarin yang ditawarkan oleh Pak Baksar, langsung naik 8,5 karung. Tapi setelah saya murnikan kemarin, yang sekarang yang 11 hari itu isinya 10 karung setengah. Dengan total berat timbangan rata-rata 125, bahkan ada yang 135. Oh, jadi di karungnya pun beratnya naik ya, Pak ya? Ya, beratnya juga naik, Pak. Dan gabahnya bernas. Dan berasnya bening. Dan kurang patahnya, Pak. Patahnya kurang, lebih bening, terus lebih berisi ya. Bernas ya. Bernas itu artinya bernas itu apa? Mantap gitu ya, Pak? Mengkilat Pak gabahnya. Oh, nggak ada yang kopong-kopong itu ya, Pak ya? Dan berisi sampai pangkal malai, Pak. Oh, di pangkalnya itu sampai berisi semua ya? Berisi. Begini Pak Agus. Dulunya bahwa untuk mengisi bulir sampai pangkal malai, mustahil kalau belum masak tanaman padi, daun bandera sudah kering. Tapi setelah menggunakan padi, buah padi sudah masak, tapi daun banderanya masih tetap hijau. Oh, jadi petani kadang-kadang bingung ya, ini udah waktunya panen tapi ada yang daunnya masih hijau ya? Masih. Pernah begini Pak, pernah kejadian kemarin yang musim kemarin ini saya ditinggalkan sama mesin pemotong padi karena dari kejauhan dia lihat padi saya masih hijau. Dia nggak mau mananin ya? Ya Pak, karena saya bilang kemarin sama tetangga padi saya bahwa sawah saya bahwa kalau kita potong sawah padi kita kasih ikut juga padiku. Tapi yang punya pemotong padi itu dia tidak jadi ambil saya karena dia lihat dari jauh masih hijau. Oh, dia ketipu ya, dipikirnya masih segar ya. Oke. Terima kasih banyak ini, banyak pengalaman dari Pak Saban ini karena memang pelaku di lapangan ini. Nah, komentar-komentar apa Pak setelah setahun lebih ini ya, hampir 2 tahun ini, tahun kedua nih lah ya. Itu komentar-komentar apa dari para petani Pak ini? Jadi komentar petani Pak setelah melihat karena begini Pak, petani di luar sana itu tidak sama anak sekolah bahwa di otaknya, tapi di matanya. Sering itu di matanya baru dia lihat baru dia mau percaya. Jadi setelah melihat itu dan setelah menyaksikan sendiri berangsur-angsur dia sudah mulai beralih walaupun istilahnya belum 100% meninggalkan pupuk kimia, tapi istilahnya 50-50 Pak, 50-50. Jadi dia berangsur-angsur walaupun ada yang malu-malu tapi tetap memakai Yomari. Pak Saban kok berani nyoba sebelum lihat ya waktu itu dikasih tahu langsung berani, apa alasannya Pak? Begini Pak, pada saat kemarin Pak Jenderal hebat dari Wajo yaitu Pak Baksar, Pak Demen, awalnya dia juga kewalahan Pak sebenarnya. Kemarin waktu menjelaskan ke saya sebelum datang Mbak Bulkis menerangkan secara rinci. Tapi pada saat dia menerangkan promosi kepada saya bahwa dengan menggunakan Yomari katanya Golden Organic bisa menekan sampai kita tinggal menggunakan 15% pupuk kimia. Kemudian bisa meningkatkan 40% peningkatan. Dan saya pada saat saya jadi formulator, walaupun menggunakan pupuk lengkap, menggunakan pestisida continue full, kita cuma bisa menjanjikan petani kenaikan hasil 15 sampai minimal maksimal. Tapi yang menantang saya karena dia bisa menaikkan hasil sampai 40%. Jadi makanya saya tertantang untuk mencoba dan alhasil ya hasilnya memang seperti itu Pak Agus. Oke, itu awalnya yang tadi mulai 8 karung jadi 10,5 itu kan naik. Itu lumayan Pak, dan
Dan kualitas juga naik, bukan cuma kuantitas saja ya, Ya, Pak ya? Jadi kesan dan pesan untuk teman-teman di luar sana bahwa jangan ragu mempromosikan Yomari Gold Organic karena dia tidak menjanjikan dan tidak mengiming-imingkan, tapi terbukti. Dan saya sudah coba dan saya sudah laksanakan yang sesuai dengan NGU bahwa bisa masih tetap pakai 15% pupuk kimia, dan bahkan saya sudah coba murni 100% menggunakan YGO, hasilnya tetap sangat-sangat bagus. Dan hasilnya bahwa jangan takut kalah dengan kompetitor merek lain. Yang jelas Yomari Gold Organic berani diadu dan berani menjanjikan hasil yang maksimal. Itu bagus. Nah, itu kan penurunan biaya operasional benar banget kan, dari sekian karung menjadi cuman berapa persen Pak penurunan biayanya Pak? Kalau mau dibilang penurunan biaya Pak, hampir 30 bahkan sampai hampir 50% penurunan. Karena pertama, kita tidak banyak menggunakan herbisida tanaman padi. Kalau kita menggunakan lebih awal. Kemudian kedua, bahkan bisa tinggal 10% insek yang kita pakai. Kemudian ketiga, kita tidak pakai lagi yang namanya fungisida. Kemudian yang lebih anunya lagi bahwa kita tidak butuh lagi angkut pupuk. Jadi satu kali aplikasi itu tadi bisa menekan biaya tadi para petani, mulai dari inseknya, karena kalau kita berbicara masalah pestisida berarti kita ngomong herbinya, inseknya sama funginya. Dan bahkan kalau kita menggunakan YGO dari awal pratanam, bukan berarti racun rumput Pak Agus, tapi istilahnya dia bisa menekan dan merombak tanaman padi baik itu tumbuh gulmanya, sehingga bisa menekan biaya penggunaan herbi pada pratanam. Kemudian kedua, karena tadi yang unsur yang ada di Yomari itu ada bau dan rasanya hama tidak suka. Jadi sangat-sangat kalau misalnya tidak terlalu rentan dengan hama, bahkan bisa 100% kita tidak menggunakan lagi insek. Dan bahkan saya sudah jamin bahwa dengan menggunakan YGO 100% kita tidak memakai lagi fungisida. YGO di saat musim hujan apa bisa dicampur perekat biar bertahan YGO nempel di daunan? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya ini, karena dia langsung diserap ya. Kalau menurut Pak Saban gimana ini? Kalau saya kemarin Pak sama teman-teman di Wajo sangat melarang, bahkan melarang petani apabila menggunakan Yomari, menggunakan perekat. Karena perekat itu menutup pori-pori Pak. Jadi sehingga GO-nya tidak akan berfungsi maksimal. Oke, cocok ya. Artinya setuju, karena sebenarnya dengan teknologi nano ini partikelnya kecil ini, dan paling cocok disemprotnya pakai kabut tadi supaya langsung diserap ya, malah jangan dikasih perekat, nanti nutup ini pori-porinya. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak Agus, mohon maaf hubungan teknologi nano. Pada saat prospek kami sering diserang oleh pengguna POC lain yang mengklaim menggunakan teknologi nano juga, dan di situ kami sering tanyai tentang sertifikasi. Teknologi nano di YGO kira-kira cara menanggapinya bagaimana? Secara tidak sengaja kemarin ada yang mengatasnamakan menggunakan nano Jepang juga, yang dua produk itu Pak, dia malu sendiri Pak. Bahkan dia harus memikul pupuk kimia ke sawahnya, walaupun dia sudah tambah dengan pupuk kimia masih tetap dengan YGO. Yang dua produk itu Pak, yang menggunakan juga yang paten. Kalau itu kan bentuknya memang beda ya, kita cair dia nggak cair ya Pak ya. Jadi yang jelas begini Pak, teman-teman di luar sana, bahwa jangan takut mempromosikan YGO, karena YGO berani berdiri sendiri, tidak ketergantungan dengan PCO lain. Bahkan PCO lain tidak mau mendekat kalau kita pasang papan atau papan demplot. Oh, kalau sudah tahu orang sampai setakut itu ya Pak ya, untuk itu kayak lagunya wong koyong ini kok dibanding-banding gitu ya. Tapi intinya gini, teknologi nano itu kan teknologi ya, jadi mungkin udah banyak merek lain juga pakai. Jadi sebenarnya kehebatannya bukan satu poin saja, tapi formulasinya itu yang luar biasa ya. Jadi teknologi nano kan untuk mempercepat penyerapan saja ya, dengan partikel yang sangat kecil.
Ya, tapi kalau misalnya gini, satunya itu tabur ya pakai bentuknya granul, satunya cair, sama-sama bilang teknologi nano ya kita nggak ngecek lah, ya nggak ada gunanya juga. Jadi sebenarnya buat apa sampai harus ngecek ya, buktikan aja ya, daripada gini, petani itu butuhnya manfaat bukan sertifikat mestinya ya. Sertifikat kita banyak sekali, sudah ada Deptan, sudah ada organik, diminum juga nggak apa-apa, ada yang banyak yang minum YGO ini, ada SNI dan sebagainya, jadi nggak perlu ditanggepi. Jadi tadi ini bukan mau adu sertifikat, tapi mau adu manfaat. Ya petani butuhnya manfaat, bukan apa perdebatan ya. Jadi kalau memang mau debat, kalau menurut saya kan kita memang diajari nggak boleh berdebat. Ya kan, kita buktiin aja, nggak usah didebat. Pakai mulut nggak usah, di debat pakai tindakan aja. Ya, sebelahnya disemprot gitu ya. Kalau dia jelek-jelekin YGO, jangan dijawab dengan mulut, sebelahnya ya dia nanam di situ, nanam sebelahnya disemprot YGO gitu aja. Itu aja mungkin lebih keren ya, apa elegan ya, kita nggak perlu berdebat, bertengkar ya. Ini ada lagi kawan saya ada yang ingin membuahkan pohon pokat aligator, apa trik yang kita lakukan untuk YGO ini? pH-nya 6, umur 4 tahun, batang sehat, jumlah 50 pokok. Ada saran apa, Pak Saban ini, ahlinya nih? Jadi saran saya, Pak, bahwa untuk menaikkan pH-nya tadi itu langsung dikocor, Pak. Jangan semprot dulu, langsung kocor. Kocor dulu, baru 1 minggu atau 2 minggu kan di tanaman keras itu baru kita aplikasi dengan semprot. Oh, biar tanahnya diperbaiki dulu, habis itu tanamannya dikasih makan langsung ya, disemprot juga ya, meskipun sudah 4 tahun. Saya setuju ya. Oh, dengan Yomari ini dia lebih kuat ya, akarnya lebih tahan ya, membuat tetap berdiri ya.